Mulai kita? Mulai dong Pak. Oke. Kita sapa dulu ya rekan-rekan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Iya, semua rekan-rekan adik aksaku yang di rumah. Kembali lagi ke acara kita ngerumpi bareng jaksa. Kejar jenis pun. Oh iya, jelas dong Pak. Oke, dengan saya Andi Asuledi Akbar. Dan tentunya juga Hari Surahman. Oke, siap. Pada kesempatan ini kita tidak sendirian, kita ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa ya. Sebelum lebih jauh, saya potong kita ini dengan kegiatan ini dengan protokol kesehatan. Jelas. Kita sudah cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Cuman kalau ini dibuka maskernya, biar kelihatan gantengnya. Tentunya kita sudah divaksin semua ya Pak. Alhamdulillah kita sudah vaksin. Dua kali. Oh, dua kali. Insyaallah sehat. Iya, siap. Pada kesempatan ini kita ditemani sosok luar biasa. Siapa lagi dong kalau bukan orang nomor 1 di rutan ya Pak. Iya, siap. Bapak Hendrik. Siap. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih. Siap. Mungkin kita bisa perkenalan dulu nih Pak. Siapa tahu teman-teman atau rekan-rekan adik aksa di rumah nih banyak yang belum tahu. Sebelum bintang tamunya perkenalan, kita juga harusnya perkenalan, Bos. Iya. Tuan rumah. Iya. Tuan rumah. Berarti dimulai dari bos saya nih. Bapak Hari. Iya. Saya hostnya juga. Nah, karena nanti di Jene pun disiarkan, nggak ada yang kenal. Siap. Oke Pak, lanjut. Jadi izin perkenalan, nama saya Hari Surahman. Jabatan saya sehari-hari di Kejari Jene Ponto sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Saya bertugas di Jene Ponto ini sudah kurang lebih sekitar 6 atau 7 bulan. 7 bulan. Sebelumnya saya bertugas di Kejari Sinjai sebagai Kasipitsus. Sebelumnya lagi saya Kasindel di Maros. Luar biasa. Pengalamannya ini sudah luar biasa Pak. Siap. Habis itu kita tanya Kak Hendrik. Nah, Kak Hendrik ini lebih senior lagi nih. Nah, kalau Kak Hendrik sudah berapa lama tugas di sini Kak? Alhamdulillah saya bertugas di Rutan Kelas 2B Jene Ponto ini sebagai Kepala Rutan mulai Januari. Mulai Januari tahun 2020 sampai sekarang alhamdulillah sudah 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Mungkin karena gantala jarang nih. Sebelum di sini Kakak tugas di mana Kak? Sebelum saya melaksanakan tugas sebagai Kepala Rutan Jene Ponto ini, saya bertugas di Rutan Kelas 2B Watan Sompeng sebagai Kepala Rutan juga di situ. Alhamdulillah saya bertugas di situ selama 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Setelah itu baru mutasi ke Rutan Kelas 2B Jene Ponto ini. Berarti sudah lebih lama di Jene Ponto. Betul Pak. Alhamdulillah. Kena coto kuda. Iya Pak. Kita di sini. Ngomong-ngomong nih Pak, terkait dengan jadi Kepala Rutan tuh berat nggak? Alhamdulillah, ya ada berat ringan lah. Karena yang kita bina itu di dalam itu kan manusia. Jadi kita harus tahu karakternya manusia itu di dalam bagaimana. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar bergaul sama teman-teman warga binaan di dalam. Iya. Itu aja. Kalau warga binaan jumlahnya sekarang di Rutan Kelas 2B Jene Ponto itu ada berapa Pak? Untuk sekarang per hari ini itu 320. Wih, banyak Pak. 312. Itu dari Jene Ponto semua Pak? Bukan dari Jene Ponto aja. Oh bukan. Jadi 312 itu yang berada di dalam rutan, yang 8 orangnya itu ada di luar rutan, yaitu masih ada di Polres. Gitu. Ada yang di Polres. Jadi rutan kelas 2B Jene Ponto ini, kita baru menempati di kantor yang baru ini di bulan Agustus tahun 2020. Sebelumnya kita berada di rutan yang lama itu di Jalan Monro. Tapi alhamdulillah setelah pembangunan ini, rutan yang baru kita mulai pindah ke kantor yang baru ini di bulan Agustus. Alhamdulillah kantor baru ini. Kantor yang baru. Kantor baru ini Kak? Sejak Agustus tahun 2020 baru. Pantas masih ada yang tersesat. Iya. Kalau buka Google Map masih di kantor yang lama. Gitu. Jadi kantor yang baru ini Rutan Kelas 2B Jene Ponto ini itu sebagai penyangga dari Rutan Kelas 1 Makassar. Jadi banyak tahanan narapidana yang dikirim dari Rutan Makassar yang sudah over kapasitas di sana, jadi kita dikirim ke Rutan Jene Ponto sendiri. Karena di Rutan Jene Ponto ini kapasitasnya itu
dibandingkan ke rutan yang lama, itu di rutan Jeneponto yang baru ini kapasitasnya itu 310 orang. Dan alhamdulillah sekarang mulai agak lebih-lebih sedikit. Iya Pak, luar biasa. Terkait dengan tahanan yang jumlahnya segitu nih Pak. Saya lihat nih Pak Hari dan Pak Hendrik nih sering lihat nih foto-foto bareng nih. Kayaknya ini ada program khusus nih kayaknya. Saya tanya nih Kasih Pidum, kayaknya ini ada program khusus dengan Pak Karutan terkait dengan pembinaan narapidana atau tahanan di dalam rutan. Iya, jadi sejak saya bertugas di sini, alhamdulillah berkat dorongan Pak Kajari, kami membuat inisiasi program namanya Jabat Hati. Wah, apa tuh Pak? Jabat Hati itu? Itu program jaksa, sahabat, tahanan, dan napi. Iya. Jadi sebelum pun saya bertugas di sini, saya ini selalu beranggapan bahwa jaksa itu tugasnya bukan cuma memasukkan orang di dalam penjara, tapi punya tanggung jawab juga untuk memperbaiki orang-orang yang sempat tersesat tersesat lah, tempatnya salah jalan. Nah ini mereka juga manusia, apalagi juga mereka ini sebagian besar juga mungkin warga Jeneponto, ya sebagai jaksa seharusnya punya tanggung jawab juga untuk memperbaiki orang dalam. Dan saya kira bukan cuma tanggung jawabnya jaksa, semua orang yang ada di Jeneponto ini punya tanggung jawab yang sama untuk ikut juga melakukan pembinaan. Jadi bukan cuma tugasnya Kak Hendrik supaya berat loh. Kita ngurus rumah tangga saja, harus ada sinergitas. Jadi sama Kak Hendrik ini saya sudah beberapa kali juga ngajak teman-teman anggota DPRD. Terutama kemarin kasih pengarahan pada sholat duhur, kita sholat duhur berjamaah. Dan yang lagi aktif ini kami selalu jalan ke dalam masjidnya sempit Om. Sempit. Terus solusinya gimana tuh? Kak ini coba jelaskan cerita tentang masjid di dalam ini. Sebenarnya saya itu mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto dengan program yang baru ini, program Jabat Hati ini. Alhamdulillah teman-teman dari Kejaksaan, khususnya Kasih Pidum, itu bisa langsung berinteraksi, kepada warga binaan. Apa yang jadi keluh kesah warga binaan itu tidak langsung ke kita, langsung sama teman-teman dari Kejaksaan, khususnya Kasih Pidum yang selalu menyempatkan waktunya, paling tidak 2 minggu sekali dia itu harus ada main ke rutan, jadi bertemu dengan warga binaan. Jadi keluh kesahnya warga binaan itu langsung ditampung dengan Pak Kasih Pidum dan bisa langsung ditindaklanjuti di situ. Jadi alhamdulillah dengan program Jabat Hati ini banyak membantu kami di rutan kelas. Tapi saya masuk juga, kalau bukan karena Kak Hendrik tidak berani saya masuk. Artinya saya juga ini selalu berusaha untuk memastikan proses hukumnya sudah berjalan dengan benar dan memastikan ya seperti Kak Hendrik bilang juga, selain dengar curhatannya yang paling mereka curhati itu bagaimana supaya hak-haknya di dalam itu tidak terlambat, tidak terlambat, terpenuhi semua ya Pak. Alhamdulillah terpenuhi semua. Apalagi istilahnya Kak, kalau untuk potong masa tahanan ini? Remisi, karena dengan eksekusi, dengan kelengkapan penahanan itu semua, administrasi semua, itu semua hak-haknya itu akan terpenuhi, gampang terpenuhi. Nah, jadi kalau eksekusi terlambat Kak, marahin saja dia. Waduh. Tapi alhamdulillah dengan program Jabat Hati ini banyak sekali membantu kami. Termasuk pembangunan pelebaran Masjid Al-Hijrah yang ada di dalam rutan kelas 2B Jeneponto sendiri. Dengan program Jabat Hati ini, Pak Kasih Pidum langsung berinteraksi bersama kami, bersama warga binaan. Jadi keluh kesahnya warga binaan minta tolong untuk dibantu bagaimana caranya supaya pelebaran masjid ini bisa terlaksana. Jadi alhamdulillah Pak Kasih Pidum bisa mengajak teman-teman dari anggota dewan luar itu membantu. Di sini anggota dewannya juga baik-baik Om. Jadi begitu kalau cerita masjid, subhanallah, tidak tanggung-tanggung, mereka tidak perhitungan pokoknya. Karena saya juga sampaikan sih, kalau kita nyumbang masjid itu sebenarnya bukan untuk masjid, bukan untuk karutan, tapi untuk diri kita sendiri, itu tabungan akhirat. Luar biasa. Pahalanya Pak Kasih Pidum sudah luar biasa sekali. Besok saya sumbang juga Pak. Nah ini kita ditanya-tanya terus Kak, kita tanya juga apa presiden ini, supaya orang juga kenal. Ini
Aswil ini tugasnya sehari-hari sebagai apa di Kejar Jeneponto? Oke, siap nih. Saya jawab nih, Pak. Iya, Jadi saya di Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai pengawal tahanan, rangkap petugas tilang. Double, tapi gajinya satu aja nggak ada double. Kalau bisa kita mengabdi dengan itu negara kan, Pak. Iya. Selain itu juga saya membantu keseharian Pak Kasipidum memperlancar kegiatan-kegiatannya, memberikan apa lagi namanya surat-surat, kirim surat ke rutan. Ya, ngirim surat. Nah, terkait dengan hal itu juga saya mendampingi beliau ke beberapa kegiatan lah. Ya, masuk jabat hati. Siap. Kendalanya cuma jabat hati. Jadi mereka jadi ajudan ini. Nah, kita kembali lagi ke Kak Hendrik. Kak Hendrik, apa namanya? Ini 300 tahanan yang kakak tanggung jawab untuk dibina di dalam. Terus tiap hari apa kegiatannya tahanan itu? Ini kan orang banyak apa dia bikin itu tahanan di dalam, banyak orang takut pula. Apakah dalam penjara terus, Pak? Jadi di dalam itu kita ada program itu program pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang di dalam kayak program pembinaan kemandirian itu langsung kita warga binaan itu membuat keterampilan apa yang kira-kira bisa ya. Belajar. Alhamdulillah kita bekerja dengan PLK, Kabupaten Jeneponto sendiri. Jadi teman-teman dari PLK itu memberikan belajar sama ahlinya sudah. Sama ahlinya. Jadi memberikan kemarin sempat loh saya lihat Pak. Tuh dia tahanan Pak, narapidana tuh buat motor, mirip betul Pak sama ini. Termasuk itu. Saya juga lihat. Iya. Replika. Itu kalau sudah jadi dijual Kak? Kebetulan kami juga membuat ini di dalam rutan itu di luar di gedung 1 kami membuat galeri khusus warga binaan, hasil karya warga binaan. Jadi nanti warga binaan yang membuat hasil karya di dalam, silakan berapa harganya ini nanti kita sampaikan ada di dalam. Jadi kalau ada pengunjung ataupun ada tamu-tamu yang kira-kira main ke rutan Jeneponto, kalau memang dia berkenan lihat itu bagus atau apa dia mau beli silakan. Jadi bisa langsung kita anukan ke warga binaan. Boleh nih jalan-jalan nanti ya Pak. Nanti bisa dapat pekerjaan, dapat rezeki juga. Alhamdulillah. Jadi itu termasuk pembinaan yang ada di dalam. Jadi warga binaan di dalam itu tidak pusing ataupun jenuh gitu. Nah, di dalam juga ada pembinaan kepribadian. Jadi pembinaan kepribadian ini kita bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto. Jadi teman-teman belajar mengaji, ceramah. Jadi termasuk beliau-beliau juga dari Kemenak itu datang ke rutan untuk memberikan siraman rohani bagaimana itu. Tanya Kak, saya pernah dulu dengar ini, tidak tahu betul tidak, waktu saya tugas di Sinjai, rutannya Kak Inco. Kalau misalnya bisa menghafal Quran, katanya bisa dapat potongan apa begitu? Remisi apa? Ada, memang betul ada begitu Kak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Tetap remisi itu diberikan cuma 2 kali di hari besar, remisi khusus dan remisi umum. Jadi remisi umum di Agustus itu aja. Oh gitu. Atau mungkin cuma karena dianggap berkelakuan baik, makanya bisa dapat remisi. Jadi remisi dan hak-hak yang lain itu tidak langsung kita berikan. Jadi harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan itu sendiri. Salah satunya harus berkelakuan baik di dalam, tidak melanggar. Jadi kalau ada yang melanggar di dalam situ, jadi hak-haknya semua kita akan cabut. Termasuk remisi, asimilasi pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat, itu untuk sementara kita cut dulu untuk menyelesaikan masalah dia yang ada dalam. Alhamdulillah dengan begitu warga binaan di dalam tuh berpikir kalau seandainya akan membuat pelanggaran gitu. Nah ini juga maksud saya potong lagi. Jadi selama COVID ini Kak, bagaimana bisa tidak dijenguk-jenguk ini teman-teman tahanan di dalam? Jadi selama COVID ini kita mengacu kepada surat edaran dari pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi untuk sementara selama COVID ini pengunjung tidak bisa langsung bertatap muka dengan warga binaan. Begitu. Tapi alhamdulillah kami di rutan Jeneponto ini baru berjalan 1 minggu. Baru berjalan 1 minggu. Kami membuat kontak
tempat kunjungan tapi kita pakai kaca. Jadi warga binaan protokol kesehatan. Jadi jadi tidak bersentuhan Pak. Luar biasa ini Pak dari rutannya. Jadi keluarga yang dari Makassar, dari Jeneponto sendiri yang akan bertemu, jadi bisa bertatap muka langsung sama warga binaan itu sendiri. Tapi tetap pakai protokol kesehatan, tidak disekat oleh kaca gitu. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan COVID nih Pak, masa pandemi ini. Saya lihat nih sidang sekarang kalau tidak salah online nih. Mungkin saya bisa tanya nih, kasih pidum nih. Gimana ini proses persidangan online ini di Jeneponto nih Pak? Iya, jadi alhamdulillah karena COVID bukan cuma di Kejari Jeneponto, di seluruh Kejari, seluruh pengadilan yang ada di Indonesia ini pakai surat edaran EMA itu sidangnya online. Jadi kadang-kadang jaksanya ada di kantor, terus terdakwanya tetap ada di rutan, hakimnya ada di pengadilan. Tetap di ruang sidang. Jadi tetap di ruang sidang kalau hakimnya. Kalau kita di sini kadang-kadang di ruang kerja, tapi kalau misalnya pas jaringan juga lagi down, terpaksa jaksanya yang ke pengadilan ya Pak. Luar biasa. biasa. Jadi karena protokol kesehatan ya harus begitu. Tapi ya jadi bagus juga artinya lebih efisien tenaganya. Tenaganya sudah jadi perlu lagi ke sana. Jadi tidak ada tatap muka langsung dengan tim. Iya Pak. Betul. Jadi walaupun masa pandemi sekarang ya Pak, proses hukum tetap berjalan. Tetap berjalan. Seperti itu. Jadi walaupun langit besok runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Luar biasa. Terkait dengan sidang online ini, di rutan sendiri bagaimana prosesnya Pak? Sama seperti kata Pak Kasipido, kita sesuai dengan surat edaran juga. Jadi kita siapkan ruangan ataupun tempat untuk warga binaan sidang online. Jadi waktu sidang itu harus tenang, ataupun kalau seandainya ada dari pengacara atau apa, kita sampaikan untuk mendampingi yang bersangkutan di dalam. Masih dikasih kesempatan. Masih khusus untuk pengacara. Bisa mendampingi. Bisa mendampingi ya Pak. Ada ruang khusus memang ya Pak. Luar biasa. Ini juga saya mau tanya. Di rutan ini Kak, di rutan Jeneponto, semua pegawai sudah divaksin Kak? Alhamdulillah pegawai di rutan Jeneponto sudah divaksin. Kita juga semua sudah divaksin ini. Sudah dong Pak, 2 kali malah Pak. Iya, 2 kali. Kalau anunya Kak, pertahanannya sudah divaksin juga? Kalau tahanan belum. Nah, itu perlu jadi perhatian. Ya, itu perlu jadi perhatian teman-teman dari pemerintah daerah, mungkin dari khususnya Dinas Kesehatan, supaya juga bisa memperhatikan kita punya tahanan di dalam ini. Iya Pak. Jadi kasihan mereka, siapa yang bukan perhatikan kalau bukan kita ini. Betul. Apalagi di rutan Jeneponto ini Pak, tidak sedikit loh Pak. 300 lebih ya Pak. Iya. Bahaya itu. Biasa. Nanti kita usul-usul lah. Nanti lewat program ini mudah-mudahan didengar lah sama teman-teman. Jadi kita ini, saya jelaskan masalah pembinaan. Pembinaan selama COVID ini kan ada pembinaan pembebasan bersyarat seperti asimilasi rumah. Sedikit saya akan sampaikan ini. Boleh tuh Pak. Kan pembebasan asimilasi itu kan sebelumnya itu kan ada pembebasan bersyarat, PB, itu pembebasan bersyarat itu diberikan kepada narapidana yang hukumannya itu 1 tahun 6 bulan ke atas. 1 tahun 6 bulan ke atas, 2/3 dari masa tahanan itu, masa putusan itu, dia bebas pembebasan bersyarat. Gitu. Tapi harus, yaitu yang tadi saya sampaikan, harus berkelakuan baik, ada persyaratan-persyaratan yang harus tertentu yang harus dipenuhi. Jadi tidak serta-merta ya Pak diberikan. Tidak serta-merta itu warga binaan yang sudah diputus jadi narapidana akan mendapatkan asimilasi apa itu, entah pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat, tidak. Jadi harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dia. Iya betul. Nah, yang kedua, cuti bersyarat. Cuti bersyarat ini diberikan kepada narapidana yang hukumannya itu 1 tahun 6 bulan ke bawah. 1 tahun 6 bulan ke bawah narapidana bisa mendapatkan cuti bersyarat. Cuti bersyarat itu, yaitu 2/3 juga itu, dia bisa keluar untuk bebas. Gitu. Tapi tetap bebasnya itu bebas bersyarat, dia itu tetap melapor kepada Bapas, Balai Pemasyarakatan. Gitu, ya. Terus yang ketiga, selama COVID-19 ini, ada asimilasi rumah. Asimilasi rumah itu, asimilasi COVID itu diberikan kepada warga binaan, seluruh warga binaan yang
putusan yang kasusnya itu selain narkoba, selain narkoba yang PP 99 yang 5 tahun ke atas, teroris pidana khusus itu termasuk pencabulan yang Cabul 82 itu tidak bisa diberikan. Dan buat narapidana yang residivis. Jadi yang narapidana residivis itu dua kali masuk ya? Dengan perkara yang sama? Tidak. Tidak. Pokoknya apa saja kalau dia residivis tidak bisa diberikan cuti, tidak pernah dihukum. Itu tidak bisa diberikan cuti asimilasi rumah COVID ini. Asimilasi rumah COVID ini diberikan kepada warga binaan yang 2/3-nya itu sudah ditentukan dengan surat edaran yang dikeluarkan dari Dirjen Pas. Kayak sekarang ini surat edaran itu dari Januari 2020 sampai bulan Juni tanggal 30. 2/3-nya. Jadi kalau 2/3-nya di bawah tanggal 30 bulan 6 itu bisa diberikan asimilasi rumah. Dan kalau 2/3-nya di tanggal 30 bulan 6 2021 dia cuman menjalani setengah dari masa pidana. Wah, luar Jadi biasa. kalau hukuman 1 tahun, ini karena COVID ini, karena COVID. Hukuman 1 tahun, kalau 2/3-nya di bawah bulan 6 tanggal 30, dia bisa mendapatkan asimilasi rumah dan menjalani pidana cuma 6 bulan. 6 bulan. Wah. Tapi kalau sudah lewat tidak bisa. Gitu. Iya. Banyak pengalaman ini, banyak pengetahuan. Ilmu, Pak. Iya. Memang kayaknya kita punya ngeruja ini harusnya jangan cuma kita aja yang ngobrol di sini. Kita ngundang ini tahu. Ini kita undang juga artinya tamu-tamu yang kredibel, yang ahli juga di bidangnya. Nanti mungkin teman-teman yang lain juga ketika kita podcast bisa ngundang mungkin kepala memberikan pemahaman kepada rekan-rekan adik aku yang di rumah ya terkait dengan penegakan hukum yang ada di Kabupaten Jeneponto. Iya, mungkin itu saja Om Maswil. Siap, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Ini kami yang banyak terima kasih. Di tengah kesibukan mengurus 300 tahanan lebih nih, Pak. Ini mau ke Makassar ke Kanwil. Jadi di sini ajang saya itu ya paling tidak saya mengucapkan terima kasih. Ajang saya bisa menjelaskan kepada ya teman-teman jataan juga teman warga semua supaya tahu nih Rutan Jeneponto ini programnya di dalam nih ini asimilasi yang ada. Ini juga merupakan inovasi dari Pak Karutan karena jarang-jarang Pak Karutan bisa diundang keluar kan. Iya, Pak. Biasanya cuma tinggal saja. Nah ini dijelaskan semua supaya semuanya paham. Yang saya tangkap nih Pak dari cakap-cakap sama Pak Karutan nih bahwa tahanan itu atau narapidana itu yang di rutan bukan cuma tanggung jawab dari pegawai rutan itu. Betul itu sekali. Tanggung jawab kita bersama, jaksa, penegak hukum, bahkan masyarakat juga. Iya. Oke. Iya, nanti kita ajak jalan-jalan lagi yang lain untuk masjid di dalam. Kepada teman-teman di kejaksaan, selain kalau memang ada waktu atau apa, silakan main ke Rutan Jeneponto, melihat, bisa langsung berinteraksi sama warga binaan. Apa keluh kesah yang teman-teman warga binaan bisa dibawa untuk dibantu apa ya? Tentunya melalui program jabat tadi ya Pak. Dan protokol kesehatan. Oke. Mungkin sekian dulu bincang-bincang kita lewat program Rujak Kejar Jeneponto. Doakan kami nanti juga yang lain juga bisa bergabung bersama kami di program Ngerujak ini supaya kita bisa bagaimana ceritanya membangun Kabupaten Jeneponto itu jadi lebih baik. Kira-kira begitu saja. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berapa menit? Lama kayak. Masih.